Apa itu demokrasi liberal? Demokrasi liberal merupakan sebutan lain dari sistem demokrasi parlementer yang pernah berlaku di Indonesia. Sistem ini dijalankan di Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959. Periode demokrasi liberal dimulai setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dari semula bernama Republik Indonesia Serikat, pembentukan Republik Indonesia Serikat berdasarkan persetujuan di Konferensi Meja Bundar yang kemudian dibatalkan secara sepihak oleh pemerintah Indonesia. Sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal mengutip dari buku Sejarah Indonesia kelas 12 karya Abdurrahman dan kawan-kawan tahun 2018 halaman 52. Sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal dilandasi oleh UUD sementara 1950, UUDS 1950 sebagai konstitusi tertinggi. Berdasar ketentuan dalam UUDS 1950, sistem pemerintahan Indonesia dijalankan dengan sistem parlementer. Sistem parlementer berarti kabinet pemerintahan disusun berdasarkan perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Maka itu ia sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Dalam sistem parlementer, presiden hanya menjadi lambang kesatuan saja. Penerapan sistem ini pada dasarnya bertujuan untuk mengakomodir kebebasan berpendapat dari rakyat yang diwakili oleh partai di parlemen. Akan tetapi, dalam perjalanannya sistem ini seolah menjadi buah si malakama. Kerana kebebasan berpendapat yang bertujuan mewujudkan kestabilan politik tidak sesuai dengan kenyataan. Saat itu, situasi politik tidak stabil sebab sering kali terjadi pergantian kabinet yang begitu cepat. Salah satu sebabnya adalah perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Perbedaan di antara partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik sehingga dari tahun 1950 sampai tahun 1959 terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali. Prinsip utama dalam kabinet parlementer yaitu kekuasaan pemerintahan tertinggi suatu negara dipegang oleh Perdana Menteri sehingga presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara. Nantinya seorang Perdana Menteri bersama dengan para menteri kabinet bertanggung jawab kepada parlemen DPR. Selama berlangsung UUDS 1950, pemerintah Republik Indonesia diwarnai dengan pergantian 7 kabinet secara berturut-turut, yaitu sebagai berikut. 1. Kabinet Nasir Masyumi 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. 2. Kabinet Sukiman Masyumi 27 April 1951 sampai 3 April 1952. 3. Kabinet Wilopo PNI 3 April 1952 sampai 2 Juni 1953. 4. Kabinet Sastro Amijoyo I PNI 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap Masyumi 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. 6. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II PNI 20 Maret 1955 sampai 14 Maret 1957. 7. Kabinet Juanda Zaken Kabinet 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Karena masa kerja atau usia kabinet kerja karena sesaat pelaksanaan program kerja kabinet tidak mungkin berjalan secara maksimal, tuntas, merata, pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara serta sistem kepartaian pada masa demokrasi liberal di segala bidang tidak dapat terlaksana karena para pemimpin partai yang menjadi menteri hanya memikirkan kepentingan partainya.
Menurut Abdurrahman dan kawan-kawan dalam Sejarah Indonesia kelas 12 2018 halaman 66, sistem kepartaian di Indonesia pada era demokrasi liberal ialah sistem multipartai. Pembentukan banyak partai menurut Muhammad Hatta bertujuan buat mengukur kekuatan perjuangan Indonesia dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Berikut merupakan sisi positif. 1. Mengkritik pemerintah menyampaikan pendapat dan mendirikan partai politik. 2. Sisi negatif dari sistem multipartai adalah sebagai berikut. Ada kecenderungan terjadi persaingan yang tidak sehat di parlemen maupun kabinet. Sejumlah partai cenderung menyuarakan kepentingan kelompoknya sendiri, bukan kepentingan rakyat banyak. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem demokrasi liberal tidak cocok bagi bangsa Indonesia, sebab pada dasarnya sistem demokrasi liberal dengan sistem pemerintahan parlementer tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi Jiwa Pancasila dan UUD 1945. Menurut Carl J. Friedrich yang dikutip dalam karya Meriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik tahun 2008, halaman 403, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan pada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ijil serta material. Saat banyak kabinet tidak berumur panjang, program-programnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya ketidakstabilan baik di bidang politik, sosial, ekonomi, hingga keamanan. Meski demikian, pada masa demokrasi liberal pernah berlangsung pemilu pertama di Indonesia, yakni pada tahun 1955. Pemilu yang diikuti oleh 29 partai politik dan digelar untuk memilih anggota DPR serta Dewan Konstituante ini disebut-sebut sebagai pemilihan umum paling demokratis dalam sejarah Indonesia.